Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi wa zurina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ringkasan dua materi, yaitu mengenai integritas iman, ilmu pengetahuan dan teknologi di era artificial intelligence atau AI, serta materi tentang khilafiyah dalam Islam. Kita semua mengetahui bahwa perkembangan AI semakin pesat. Teknologi ini mampu membantu manusia dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga penelitian. Banyak pekerja menjadi lebih cepat dan efisien berkat AI. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat tantangan yang perlu kita hadapi, seperti penyebaran berita palsu, teknologi deepfake atau teknologi wajah palsu dan manipulasi informasi, sehingga muncul kebiasaan ketergantungan kepada AI tanpa pengembangan kemampuan berpikir sendiri atau skill sendiri. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa perkembangan teknologi harus selalu diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan. AI hanya sebuah alat cara penggunaannya tergantung pada manusia yang mengendalikannya, seperti pisau. Nah, oleh karena itu, nilai keimanan dan akhlak harus menjadi pedoman dalam memanfaatkan teknologi agar tidak menimbulkan mudarat bagi kita sendiri maupun orang lain. Selain itu, penting juga mengetahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan saat ini memiliki hubungan erat dengan kontribusi para ilmuwan muslim di masa lalu. Contohnya seperti Al-Khawarizmi menjadi pelopor konsep algoritma dan aljabar yang menjadi dasar komputasi modern. Kita biasa menyebutnya algoritma. Nah, Al-Kindi dan Al-Farabi pengembangan logika dan kriptografi. Ibnu Sina memberikan sumbangan besar dalam bidang kedokteran. Ibnu Al-Haytham melalui penelitiannya tentang cahaya menjadi salah satu inspirasi lahirnya teknologi pengolahan citra atau computer vision atau kamera lah, awal mula kamera. Nah, hal ini membuktikan bahwa Islam sejak dahulu telah mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Walau AI memiliki kemampuan mengelola data dalam jumlah besar, AI tidak dapat mempunyai hati nurani, nilai moral maupun kesadaran spiritual. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu tidak hanya diperoleh melalui akal dan pengalaman, tetapi melalui wahyu dan kebersihan hati. Karena itu manusia tetap memiliki kelebihan yang tidak dapat digantikan teknologi secanggih apapun. Sebagai mahasiswa, kita harus menggunakan AI sebagai sarana untuk membantu proses belajar, bukan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas tanpa memahami isinya. Nah, kita juga perlu membiasakan sikap tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Materi berikutnya membahas mengenai khilafiyah atau perbedaan pandangan dalam Islam. Khilafiyah adalah perbedaan yang terdapat pada persoalan furu' atau cabang-cabang hukum, bukan pada persoalan pokok akidah. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang telah ada sejak zaman para masa Rasulullah dan para sahabat, sehingga tidak menjadi penyebab perpecahan.
Ada beberapa alasan mengapa para ulama memiliki pendapat berbeda, di antaranya perbedaan memahami makna Al-Quran, perbedaan dalam menilai kualitas hadis, perbedaan memahami konsep nas atau nas dan mansukh, serta perbedaan metode istinbat atau cara mengambil hukum dari dalil. Yang kita ketahui ada 4 dari Imam Syafi'i. Beberapa contoh sering dijumpai dalam perbedaan kurban di antara mazhab, hukum ziarah kubur, dan penggunaan beras sebagai zakat fitrah melalui kias. Kias ini dia sehingga peristiwa Bani Quraisy yang menunjukkan bahwa para sahabat pun pernah memiliki pemahaman yang berbeda terhadap perintah Rasulullah. Nah, semua perbedaan tersebut muncul karena cara beda memahami dalil, bukan karena ingin menyimpang dari ajaran Islam. Nah, oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar kita tidak mudah menganggap diri paling benar, tidak mencela pendapat orang lain, tidak menuduh sesama muslim sebagai ahli bid'ah dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Sebaliknya, kita harus mengedepankan sikap saling menghormati, berdiskusi dengan santun, serta menyadari bahwa setiap pendapat memiliki landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari kedua materi tersebut, kita dapat memahami bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan harus berjalan berdampingan dengan keimanan serta akhlak yang baik. Di sisi lain, adanya perbedaan pendapat yang dalam Islam hendaknya menjadi saran untuk memperluas wawasan dan mempererat persaudaraan, bukan menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Nah, semoga kita dapat menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana, tetap menjaga nilai-nilai Islam, serta memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan selama masih berada dalam koridor syariat. Demikian yang saya sampaikan. Apabila dapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.